Sekarang kita masuk ke pembahasan ini ya, Munwa wa Jongbo. Jadi budaya dan informasi. Munwa itu artinya budaya, wa itu artinya dan, Jongbonya informasi. Di sini ada Hangguge Insa Yejol. Hangguge itu Korea, Insa artinya salam, Yejol artinya etika. Jadi kita akan belajar tentang etika salam di Korea. Jadi di negara manapun pasti ada punya etika sendiri-sendiri ya, ataupun dengan cara kita memberi salam. 한국에서는 상대에 따라 인사하는 방식이 다릅니다. Jadi 한국에서는 itu artinya di Korea, 상대 itu orang lain, Angel. 따라 sesuai. 인사하는 artinya memberi salam. Bangsik itu cara, dalamnya berbeda. 한국에서는 상대에 따라 인사하는 방식이 다릅니다. Jadi cara memberi salam di Korea itu berbeda sesuai dengan orang lainnya atau sesuai dengan lawan bicara. Jadi sangde itu selain orang lain artinya dia juga lawan bicara ya. Bebas mau mengatakan yang mana. 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게는 안녕하세요 또는 안녕하십니까 라고 말하며 고개를 숙이거나 허리를 굽혀 인사합니다. Jadi daripada diri sendiri nih kepada orang yang jabatannya lebih tinggi atau umurnya lebih tua daripada diri sendiri, ini arti dari Jason Boda ya. Naika manta itu artinya orang yang umurnya lebih tua. Jadi kalau di Korea itu nggak bilang naika nekta, tapi naika manta. Jadi umurnya banyak itu maksudnya yang lebih tua. Di sini ada kata gona. Gona ini berarti atau. Garis miring ya, atau. Ciwiga nopen. Ciwiga nopen itu yang jabatannya tinggi. Jabatannya tinggi. Nah, Saramekenon artinya kepada orang. Haram itu orang, eke itu kepada. Jadi sarameke itu kepada orang. Annyeonghaseyo. Halo. Tonen ini diartikan atau. Garis miring aja ya. Annyeonghasimnika juga sama ya. Artinya halo. Tapi versi lebih sopan. Sangat sopannya pakai annyeonghasimnika. Sopannya pakai annyeonghaseyo. Rago itu rago malhamyo. Itu artinya berkata. Mioknya sambil, rago malhaminya berkata, mioknya sambil. Gogere sugida. Nah, ini kan ada gogere sugigona ya. Saya artikan dari kata dasarnya aja. Gogere sugida. Menundukkan tengkuk. Gona artinya atau. Jadi gona itu atau ditempelkan ketika eh, dua kata kerja. Di antara dua kata kerja. Jadi makan atau minum. Nah, mok gona itu masih dan. Kupida. Jadi ini membungkuk badan artinya. Hariran. Horik artinya pinggang ya. Kupida itu menekuk, maksudnya menekuk pinggang itu ya membungkukkan badan. Jadi kita cari arti yang paling enak dibaca aja dalam bahasa Indonesia. Insa Hamida artinya memberi salam. Nyonso sambil. Beyonce. Nyonso. Kayak sambil nonton film.
영화를 보면서 영화를 보면 보면은 jadi makan mie sambil nonton film. Jadi 영화를 보면서 라면을 먹어요. Itu kalimatnya. Rimyo ini yang bisa dijelaskan sambil, bisa dan dengan tergantung konteksnya. Jadi di sini kalimat yang pertama kan 한국에서는 상대에 따라 인사하는 방식이 다릅니다. Kita baca dari artikel penanda topik dulu di sini. 한국에서는 itu di Korea. Di Korea berbeda ya cara memberi salamnya sesuai lawan bicara gitu. 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게는 dari sini kepada orang yang jabatannya lebih tinggi atau usianya lebih tua daripada diri sendiri. 안녕하세요. 저는 안녕하십니까? 라고 말하며 고개를 숙이거나 머리를 굽혀 인사합니다. Jadi, memberikan salam dengan sambil membungkukkan badan atau menundukkan tengkuk ya sambil berkata. Jadi, nilainya sambil sambil berkata halo atau halo. 고개를 숙이거나 허리를 굽히는 것은 상대방에 대한 존경을 나타내는 제스처입니다. 고개를 숙이다 tadi sudah diartikan ya. Apa artinya? Menundukkan tengkuk. Kona artinya atau. Hori를 굽히다 artinya eh, membungkukkan badan. Di sini ada partikel nengosen itu mengubah kata kerja menjadi kata benda. Kenapa? Karena kan kalau kata kerja kan harusnya ada di akhir kalimat ya. Nah, tapi ini eh, kata yang hoirel gupida sama gogerel sugidanya bukan sebagai kata kerja. Maka harus ditambahkan nengosen dulu biar di sini kedudukannya itu sebagai kata benda. Gogerel sugigona hoirel gupinen gosen sang debang orang lain. Hmm. Dehan itu tentang jongyong, penghormatan. Natanenan menunjukkan. Natanenan artinya menunjukkan. Jesechoilmida itu artinya sikap. Imida adalah sikap. Jadi, tadinya di mana di sini ya? Kogel sugigona horiral gupinen gosen 상대방에 대한 존경을 나타내는 제스처입니다. Jadi merupakan sikap yang menunjukkan penghormatan tentang orang lain ya. Ketika apa? Ketika membungkukkan badan atau menundukkan tengkuk itu. Jadi etikanya kalau kita di Korea itu ketika memberikan salam kepada orang yang jabatannya lebih tinggi daripada kita atau kepada orang yang umurnya lebih tua daripada kita memberikan salamnya dengan cara menundukkan tengkuk atau membungkukkan badan. Tuh. Jadi kalau di Korea masih ini ya sesuai dengan jabatan juga. Jadi meskipun umurnya lebih tua, tapi contohnya gini, kita karyawan biasa, staf biasa gitu ya, umurnya 40 tahun. Terus atasan kita, direktur itu umurnya baru 30 tahun. Nah, tetap ya, kita yang tua itu tetap membukukan badan. Kenapa? Karena direktur kita meskipun umurnya lebih muda, tapi dia jabatannya lebih tinggi daripada kita. Tuh. Jadi ini dilakukan ketika orang bertemu dengan orang yang lebih tua atau dengan orang yang jabatannya lebih tinggi daripada kita. Memberi salamnya dengan cara menundukkan tengkuk atau membukukan badan. 한편 자신보다 나이가 어리거나 친한 사람에게는
안녕이라고 말하며 한 손을 가볍게 들거나 흔들어 반가움을 나타냅니다. 한편 di sisi lain, Yasin Boda artinya daripada diri sendiri. Naika Ori umurnya lebih muda. Kona itu atau Kona atau Cinan Sarameke. Cinan artinya yang akrab, saram orang, eke kepada. Kirago menghadap berkata, Mionya sambil Hanson satu tangan, Habyoke artinya dengan ringan. Hilda, Hilda artinya mengangkat, Hendel, Hendel artinya mengayunkan, Banggaum artinya kesenangan, Natanemida menun. jadi, 한편 자신보다 나이가 어리거나 친한 사람에게는 안녕이라고 말하며 한 손을 가볍게 들거나 흔들어 반가움을 나타냅니다. Di sisi lain ya, kepada orang yang akrab atau umurnya lebih muda daripada diri sendiri, daripada kita itu, kita menunjukkan kesenangannya dengan mengayunkan tangan atau mengangkat tangan dengan ringan, atau satu tangan ya, sambil berkata anyong. Jadi cara menyapanya, memberi salamnya itu dengan cara mengangkat tangan gitu, kayak hai, anyong, kayak gitu. Jadi ini hanya bisa dilakukan kepada orang yang umurnya lebih muda atau orang yang sudah akrab, ya. Kalau jangan sekali-kali kita kesajang ya memberi salam dengan begini, itu udah langsung didepak nanti karena nggak sopan. Jadi anyong itu kan bahasa Banmal ya, bahasa pergaulan. Jadi hanya boleh dilakukan atau diucapkan kepada orang yang umurnya lebih muda atau orang yang sudah akrab. Nah, orang yang sudah akrab itu ya biasanya kalau memberi salam ya begini nih. Nah, maksudnya kayak gini. Mengangkat tangan ya. Hansonel gabyopke del gona delda. Hansonel gabyopke delda. Hanson itu satu tangan. Gabyopke artinya dengan ringan. Delda mengangkat. Jadi nggak usah yang sampai tinggi-tinggi banget keteknya kelihatan ya. Mengangkat tangannya cukup segini aja. Hai, hai, anyong, anyong gitu. Atau sambil digoyang-goyangkan tangannya di dada-dada gitu bisa. Diangkat aja juga bisa. Kayak gitu. Nah, ini tuh menunjukkan sebuah kesenangan, kegembiraan gitu. Kegembiraan kita ketika bertemu dengan orang yang bersangkutan. Seperti itu. 안녕하세요. 안녕하십니까? 안녕은 인사하는 시간에 상관없이 아침, 점심, 저녁 언제든지 사용할 수 있습니다. Jadi, annyeonghaseyo, salam-salam ini ya. Ketika kita memberi salam dengan mengucapkan annyeonghaseyo, itu bisa digunakan kapanpun.
di pagi, siang, sore, petang, malam juga ya, gitu ya, tanpa terikat waktu. Annyeonghaseyo itu versi yang biasa dipakai sehari-hari. Annyeonghaseyo itu yang sopan sekali, sopan banget. Tuh. Annyeonghaseyo. Nah, anyongnya yang banmal, yang bahasa pergaulan gitu. Sikane pada waktu Sanggonoksi tanpa terkecuali. Acim itu pagi, Jomsim siang, Jonyok petang. Sayong hada itu menggunakan dia suita artinya bisa. Kita bisa menggunakan kapanpun salam ini. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, anyong bisa digunakan kapanpun ya. Pada pagi, siang, petang, tanpa terkecuali. Itu waktunya. Jadi tanpa ada aturan, pagi itu harus bilang apa, siang bilang apa, malam bilang apa, itu tidak ada Korea itu. Jadi salam itu eh, universal, pakainya annyeonghaseyo, annyeonghaseyo atau annyeong. Jadi mau diartikan selamat pagi bisa, malam bisa, diartikan halo juga bisa. Nah, Gongjokin, Sangwongeso, Gongjok itu resmi, Sangwang di keadaan atau situasi bisa juga Yuro artinya biasanya atau umumnya. Aksur hada itu berjabat tangan. Aksur hada berjabat tangan. Mio-nya kita artikan sambil. Minta Hamidah apa artinya? Memberi salam. Jadi dalam keadaan resmi ya, kita itu memberi salam sambil berjabat tangan. Umumnya seperti itu. Jadi kalau kita rapat ya, rapat atau habis ada konferensi pers, ketika bertemu ada seminar gitu, ketika bertemu orang itu ya kita memberi salamnya dengan cara berjabat tangan. Sama kayak di Indo ya, berjabat tangan. Daman itu artinya tetapi atau namun. Jasin boda daripada diri sendiri. Naiga umurnya atau usianya. Wolsin artinya sangat. Man, sangat tua. Maksudnya yang jauh berbeda. Kita artikan umurnya jauh berbeda aja. Bona ini artinya atau Ciwi Ganopen, jabatannya tinggi. Ciwi artinya jabatan, nopen itu tinggi. Nopda, dari kata nopda. Tinggi. Haram eke kepada orang ya. Tadi insahada apa artinya? Memberi salam. Nah ini real T itu artinya ketika. Jadi ini rumusnya. Partikel rumus kata real T ketika. Ketika memberi salam. Wenson nero. Wenson artinya tangan kiri. Nero artinya dengan. Rental itu lengan kanan.
Ada nak ya di sini orang parina itu naknya artinya atau. Orang son ya artinya tangan kanan. Arti dari bacida, punya artinya dan. Suralhanan berjabat tangan. Hmm. Hmm. Tidak artinya apa ya? Atau merupakan. 다만 자신보다 나이가 훨씬 많거나 지위가 높은 사람에게 인사할 때는 왼손으로 오른팔이나 오른손을 받치고 악수를 하는 것이 예의입니다. Jadi, tetapi dari sini ya. Tetapi ketika kita berjabat tangan dengan orang yang ketika kita ketika memberi salam dengan orang yang jabatannya lebih tinggi atau umurnya jauh berbeda daripada diri sendiri atau daripada kita tuh merupakan sebuah kesopanan kalau kita berjabat tangan dengan menumpuk atau menangkup ya tangan kanan atau lengan kanannya itu dengan tangan kiri. Maksudnya kayak gini nih. Dia kan berjabat tangan nih ya. Otomatis tangan kiri itu nganggur kan? Diem aja. Nah, tangan kirinya ini dinaikkan, ditangkup di sini. Jadi tangan kirinya itu naik ke sini. Nah, ditangkup lagi tangan kanan dari si lawan bicara itu. Maksudnya begitu. Dari kalimat ini, wen sonoro, orang parina, orang son. Jadi kalau nggak di sini tangannya, tangan yang ini itu bisa ditaruh di sini. Bisa dibayangin nggak? Jadi ini bentuk kesopanan. Nggak cuma berjabat tangan seperti ini aja. Kan kalau kita kan kalau di Indo ditaruh di kening ya, atau dicium tangannya itu bentuk kesopanannya. Kalau di Korea enggak, pakainya tangan ini yang kiri ini menangkup di tangan kanannya atau di lengan kanannya nanti di sini. Nah, ini dilakukan kepada siapa? Kepada orang yang umurnya jauh berbeda, jauh lebih tua dari kita, atau orang yang jabatannya itu lebih tinggi.